Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Al-Nabil Hakiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pagination, filter, dan source di seluruh CWRUD yang ada. Oke, dari yang pertama yang akan saya jelaskan dimulai dari kode programnya. Kita mulai dari penjelasan bagian source. Nah, ini merupakan kode untuk bagian source. Ini untuk bagian filter. Sampai dari sini sampai sini. Nah, dan pagination-nya di sini. Untuk bagian di bagian view-nya bisa dibuat seperti ini. Dimensional index. Nah, ini untuk bagian pagination-nya di view. Selanjutnya ini bagian source-nya, filter dan source-nya, dan tombol reset. Nah, untuk penerapannya tuh kayak gini. Di penerapannya. Oh iya, ini 100 data untuk kejadian bencana. Sudah saya seeder. Saya membukanya di AWS Data dan juga sudah saya seeding ke AWS Data. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagian search dan filternya. Ini kejadiannya keterangan kejadian kebakaran. Ada status seperti ini dalam. Nah, kita pilih semua status. Ini kita bisa filter tanggalnya di sini dan kita bisa search. Dan ya, semua kejadian kebakaran sudah muncul. Selanjutnya untuk bagian posko bencana. Di sini bisa kita tampilan bagian posko bencana tuh kayak seperti ini. Kita cari nama poskonya seperti ini contohnya. Nah, untuk alamatnya muncul di sini semuanya. Ini 908 Wilson. Kita saja langsung. Oke, karena alamatnya salah, makanya ini kita search. Sudah muncul seperti ini. Itu bagian search dan filternya. Nah, untuk bagian pagination-nya ini sudah sampai 100 data. Hmm. 10, 90, 100, akan lebih. Oh, pas 100. Oh ya, saya lupa menjelaskan bagian pagination yang untuk ini. Ini terdapat 100 data. Jadi kita terus. Oh iya. Dan saya juga lupa untuk menjelaskan bagian seedernya yang supaya dia bisa menginputkan 100 data. Ini kenapa?
Tadi saya udah memperlihatkan bagian kejadian bencana dan posko bencana. Nah, sekarang selanjutnya saya akan melihatkan bagian mana database sidernya, kejadian bencana. Ini dia sider kejadian bencana. Kenapa dia bisa menggunakan 100 data gitu, bisa menampilkan 100 data. Pertama karena dia menggunakan picker dan menggunakan looping seperti ini. Setelah begitu juga untuk bagian kejadian posko bencana. Nah, ini dia. Dia menggunakan picker ini untuk menyimpan variabelnya menggunakan, dan juga dia menggunakan looping 100 di sini, makanya dia bisa mencapai 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian donasi bencana. Nah, ini bagian source-nya. Contohnya kita akan mencari Edward, Ctrl C. Nah, ini berrelasi dengan kejadian bencana. Dia jadi si Edward ini jadi donatur di kejadian bencana yang mana gitu. Kita pilihnya semuanya. Nah, di sini terletak banjir. Coba kita search. Oke, ini ketemu. Dan untuk fitur pagination-nya seperti ini. Di sini sudah terdapat 100 inputan juga, ditandai dengan akan saya perlihatkan 10, 20, 100. Nah, untuk kode programnya seperti ini. Tadi itu daftar donasi bencana. Nah, ini untuk kode bagian source-nya. Dari bagian indeks ini kita ubah kodenya jadi seperti ini. Ini untuk bagian filter. Nah, ini untuk bagian filter, dan ini untuk bagian apa tadi namanya, filter dan source pagination. Oke, ini namanya pagination di bagian ini. Nah, untuk decidernya donasi bencana, kenapa dia bisa 100? Karena menggunakan picker, terus menggunakan logika if dan for. Di sini di for-nya itu dibikin 100 seperti ini. Supaya dia bisa mencapai 100 inputan data. Untuk di bagian view-nya seperti ini, donasi. Oke, ini untuk pagination-nya, kode pagination-nya. Ini kode bagian. Nah, ini bagian source dan filter tuh saya letak di bagian header content. Nah, ini untuk source, ini untuk filter kejadian, ini untuk apa? Inputan source-nya, dan ini untuk resetnya kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan logistik bencana. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagian source-nya dulu. Coba kita cari embedded. Oke, ini dia banjir kan, ini datanya, dan ini untuk bagian source-nya juga berfungsi di bagian yang lainnya. Bagian itu risetnya.
coba kita tes. Oke, kita lagi reset. Ini juga. Selanjutnya untuk bagian logistik bencana. Ini donasi bencana, bagian donasi bencana. Kita searching, cari. Oke, ini dia ada. Kita riset. Ini datanya udah 100, tapi di sini saya belum meletakkan nomornya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian logistik bencana. Nah, di sini bisa kita tes. Kita cari. Ini dia untuk tim. Nah, kebakaran, ini relasinya. Stok 1 kilo. Oke. Ini bisa kita reset. Ini bagian ignitionnya. Datanya sudah saya inputkan sampai 100. Nah, selanjutnya untuk kode programnya seperti ini. Logistik bencana. Saya jelaskan dari mulai controllernya, logistik bencana. Nah, ini dia bagian indeksnya untuk bagian di function indeksnya untuk bagian source, ini filter, ini paginationnya. Nah, selanjutnya di bagian seedernya logistik bencana. Nah, di sini dia, makanya dia bisa menginputkan 100 dan juga dia menggunakan flicker. Kalau untuk bagian tampilan view-nya seperti ini, kode view-nya cara indeks. Ini untuk pagination. Nah, ini untuk tombol search, untuk bagian search, inputan search. Ini untuk bagian filter, ini untuk submitnya, tombol submit, ini untuk reset. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi logistik. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan. Saya akan buat terminalnya dulu.
Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagian distribusi logistik. Pertama saya akan menjelaskan bagian search-nya dulu. Yang ini kita bisa search, tekan itu. Nah, ini dia muncul. Dan ini untuk riset, untuk ke mengembalikannya. Bisa ini pagination-nya. Ini sudah 100 inputan datanya. Oke, 100. Nah, untuk logika pemrogramannya ini bagian kode untuk bagian pagination. Ini kode untuk bagian reset. Ini untuk button submit. Ini untuk bagian kode untuk bagian filter. Ini kode untuk bagian search atau inputan. Oke. Selanjutnya ini bagian controller distribusi logistik. Oke, ini. Nah, kenapa dia bisa? Kenapa bisa men-search seperti atau menampilkan dalam satu halaman itu 10 data. Pertama ini untuk search-nya. Bagian search-nya. Ini untuk bagian filter. Nah, dan ini kode untuk pagination. Nah, kenapa dia bisa 100 data inputan? Saya menggunakan seeder. Nah, distribusi logistik. Nah, seperti tadi, menggunakan logika for sampai perulangan 100 kali, picker, dan distribusi create seperti ini, supaya dia membuat data. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan bagian warga. Ini di bagian warga sudah 100 juga inputannya. Nah, dan saya mencoba bagian cek nomor KTP. Nah, ini dia muncul. Sini juga bisa menentukan filter kelamin, agama. Contohnya seperti ini. Oke, ini muncul. Coba kita reset. Dan next, untuk menunjukkan kalau saya sudah menginputkan 100 data. Ini 90, 100. Nah, untuk bagian kodenya seperti ini, dimulai dari warga, controller warga di bagian function index. Nah, ini untuk bagian logik filternya menggunakan if. Ini juga ini untuk bagian search menggunakan if. Ini filter menggunakan if, dan filter ini juga. Ini bagian pagination-nya. Dan seedernya seperti ini menggunakan picker dan looping for. Menggunakan function create ini. Dan dia looping sampai 100 kali. Selanjutnya saya menjelaskan bagian user. Nah, di bagian user ini saya juga nggak meletakkan nomor, tapi ini sudah 100. Pertama saya akan mencoba untuk mencari nama Aidan Unevan di bagian search. Searching. Oke, ketemu. Tinggal reset. Di bagian ini saya nggak meletakkan filternya karena kenapa? Karena tidak ada hal spesifik yang bisa difilter di sini. Ini halaman pertama ini 10.
Yang kedua 10, ketiga 10, ini 40, kelima nih 50, 60, 70, 80, 90. Oke, ini yang terakhir 100. Oke, selanjutnya tinggal buat segmentasi. Baiklah, laporan video dari saya hanya segini, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata atau sebagainya saya minta maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.